Potong bercerita tentang film Everlands Have Teeth yang mengisahkan dua gadis desa bernama Katie dan Sloan yang mau healing ke New York. In a month, we are going to be shopping in New York City. Sebelum ke sana, mereka akan pergi ke kota untuk bekerja di sebuah pertanian demi mengumpulkan uang untuk membeli tiket. Mereka dijemput oleh pamannya Katie yang merupakan seorang FBI bernama Jason. Sebelum pergi, Sloan menyarankan agar menggunakan nama samaran supaya terlihat keren. Ia akan menggunakan nama Heather, sementara Katie akan dipanggil Ripley. Jason mengantarkan keduanya ke stasiun kota, dan untuk berjaga-jaga, ia menyuruh mereka membuat kode rahasia di SMS apabila mereka dalam bahaya. Kode tersebut akan diganti setiap hari sesuai urutan abjad. Untuk hari ini adalah apel, dan hari kedua blueberry. Sambil menunggu kereta, Katie dan Sloan memutuskan pergi ke kafe. Di sana mereka berkenalan dengan dua pria bersaudara bernama Jed dan Lucas menggunakan nama samaran. What are your names? I'm Heather, and this is Ripley. Kedua pria itu menawarkan mereka tumpangan ke pertanian. Tapi waktu di perjalanan, Katie dan Sloan malah dibawa ke sebuah rumah kecil. Shouldn't we get going? What should I expect us? All the farmers come up here for supplies. Bring along. Mereka disambut ibu dari Jed dan Lucas yang memintanya untuk mampir sambil sarapan di rumahnya. Si ibu dengan senang menyuguhkan kue pie yang sangat enak. Setelah beberapa suap, Sloan merasa pandangannya mulai kabur dan dia sadar mereka sudah diracun. Katie yang sama-sama puyeng segera mengirimkan pesan kepada Jason dengan kode apel, menandakan mereka dalam bahaya. Sloan lalu mengajak Katie untuk segera kabur dari tempat itu. Sambil sempoyongan mereka berdua mencoba lari, namun keduanya jatuh pingsan. Sesudah siuman, Katie dan Sloan panik setelah mengetahui mereka berada di kontainer yang terletak di tengah hutan dengan keadaan minim pakaian serta dirantai. Mereka terus-terusan berteriak minta tolong, tetapi tidak ada seorang pun yang datang. Jed memberitahu kalau mulai sekarang, kontainer ini adalah tempat mereka akan menghabiskan hidupnya sebagai tukang ganti oli. Mereka juga dibekali pakaian dan toilet untuk bertahan hidup. We're gonna get along just fine. It's easy. What are you talking about? Keesokan harinya, bosnya Jed dan Lucas yang bernama Boris tiba di lokasi. Ia begitu kesal dengan Jed karena telah menggunakan truk kesayangannya untuk menculik para gadis. Masalahnya truk itu adalah satu-satunya mobil berwarna biru di kota ini, sehingga mudah untuk dikenali. Ia lalu menghampiri Katie sambil membawa handphonenya dan membaca SMS dari Jason. Jason? Dari situ Boris tahu kalau pesan dikirim dengan nama Ripley dan ada kata apel di ujung pesannya. Dia bertanya tentang nama itu. Something terrible is gonna happen if you lie to me. Dan Katie yang takut akhirnya mengakui nama aslinya. Sementara Sloan memberitahu kalau kode apel artinya pesan itu dikirim Katie. Dengan informasi yang didapat, Boris membalas pesan Jason dengan menambahkan kata apel untuk berpura-pura menjadi Katie. Selanjutnya Boris meminta Jed agar mengawasi mereka berdua ketika mandi. Sedangkan Lucas bertugas untuk merapikan kontainer yang ditinggali kedua gadis itu. Dari luar tiba-tiba ia mendengar jeritan para gadis. Rupanya polisi lokal yang bernama Andrew muncul dan menodongkan pistolnya. Please help us. They have a gun. Namun ia malah cekikikan, seperti tersedak tulang ceker. Rupanya Andrew adalah oknum polisi yang sudah kong kali kong dengan Jed dan Lucas. Kedatangannya ke sini karena diminta Boris untuk mencicipi produk baru yang masih fresh dari desa. Ia ingin menyantap gadis itu satu persatu, sehingga membuat Katie dan Sloan semakin panik. Mereka pun dipaksa kembali ke kontainer oleh Lucas. Mereka memohon-mohon agar dilepaskan pada Lucas, sebab Andrew tidaklah good looking. Andrew pun menyantap Katie sepuasnya, sampai akhirnya ia meninggalkan kontainer. Sloan lalu mendatangi Katie dan menenangkannya karena ia tampak syok. Di sisi lain kota, Jason merasa khawatir karena SMS Katie kemarin masih menggunakan kata apel, bukan blueberry. Tapi pacarnya Jason menyuruhnya supaya positive thinking karena mereka pasti baik-baik saja. Jason yang masih nggak enak hati memilih untuk menghubungi pertanian organik. Dia diberitahu jika Katie dan Sloan sejak awal tidak pernah ke sana.
Alhasil Jason pun cepat-cepat pergi mencari keberadaan mereka. Ia pun mendatangi kantor polisi di kota tempat Jason mengantarkan Katie dan Sloan. Di sana ia melaporkan penculikan pada Andrew, tetapi tidak digubris. Jason pun menunjukkan lencana FBI miliknya. Dan di situ Andrew dengan sigap bilang akan mengurus kasus ini sambil memintanya menunggu di rumah. My deputies and I will question everybody at that farm. Berdasarkan pengalamannya, Jason tahu kalau laporannya pasti tidak akan diproses. Sehingga ia memutuskan untuk menginvestigasi kasus ini sendirian dengan mendatangi kafe tempat dia terakhir menurunkan Katie dan Sloan. Di sana ia bertanya kepada barista tentang dua orang gadis berambut pirang. Ternyata si barista tersebut mengingat Katie dan Sloan karena mereka berdua sangat semok. Si barista pun menambahkan kalau mereka meninggalkan kafe bersama dua orang pria yang menggunakan truk berwarna biru. Berbekal informasi tersebut, Jason memutuskan untuk mendatangi gedung asuransi mobil. Jason mengarang cerita kalau kemarin ia tidak sengaja menabrak truk biru saat parkir. Ia ingin ganti rugi, tetapi tidak tahu siapa pemilik mobil tersebut. Diberitahulah Jason alamat dan nama dari pemilik mobil itu. Do you know where I can find this, boys? I can get it from the DMV. Kembali ke hutan, Jed dan Lucas terlihat sedang membawa pria kucel sambil menunjukkan produk-produk terbaru mereka. Blue's my favorite Si pria color kucel today. itu memilih Sloan dan Lucas pun membawanya ke dalam kontainer. Ternyata si pria kucel ini adalah seorang psikopat karena berkali-kali Sloan dihajar dengan alasan ia terlalu cantik. Hari demi hari, banyak warga kota sering mampir ke kontainer ini. Dan kedua gadis itu harus melayani para pelanggan yang semakin sadis. Seperti pria bertopeng bagong ini, Jed dan Lucas buru-buru menutupi kepala mereka. Sebab pelanggan ini ingin wajah Katie dan Sloan ditutupi dulu. Baru setelah si pria datang, tudung mereka dibuka dan itu membuat para gadis ketakutan. Melihat pelanggan tersebut memiliki paras yang nyaris abstrak. Si pria bertopeng bagong itu memilih Sloan sehingga membuat Katie tidak tega. Apalagi Sloan baru saja kena mental setelah melayani si pria kucel. Dan Katie pun menawarkan diri untuk menggantikan sahabatnya. Tapi usahanya dihiraukan. Dari dalam kontainer terdengar jeritan-jeritan maut yang mengerikan. Setelah permainan mereka selesai, Sloan terlihat memakai topeng bagong milik si pria dalam keadaan trauma parah dan Katie pun buru-buru menenangkannya. Katie tidak tahu apa yang telah diperbuat si pria topeng bagong. Namun ia menduga kalau kelakuan si pria itu pasti membagongkan. Beberapa saat kemudian Boris datang dan memberitahu Jed kalau pamannya Katie adalah anggota FBI. Supaya bisnis prot-protnya tidak terendus, Boris meminta Jed agar memberitahu Andrew supaya membunuh Katie dan Sloan besoknya setelah dua gadis desa yang akan menggantikan mereka sampai ke kota. Tanpa disadari, Katie mendengar semua percakapan mereka dan mencoba merencanakan sesuatu. Pada hari berikutnya, Katie memberitahu Sloan bahwa mereka harus buru-buru kabur atau nyawa mereka yang jadi ancaman. Sayangnya Boris dan Jed datang bersama si pria kucel yang disuruh mengawasi kedua gadis itu, sementara mereka pergi ke kota untuk menjemput dua gadis baru. Mengetahui dia ditinggal sendiri, Katie segera merayu si pria dengan membuka bajunya. Katie tahu kalau pria gampang sagne sepertinya itu bodoh dan mudah dikelabui dengan susu gantung. Ia terus merayunya sambil bilang bahwasannya si pria itu memiliki bau busuk sebelum menggigit lehernya. Gigitan yang begitu brutal membuat si pria tewas. Katie menoleh pada Sloan yang pelangap-longo dan mengajaknya kabur. Tidak lama kemudian, Andrew tiba di hutan untuk mengeksekusi perintah dari Boris. Namun yang dia temukan malah mayat si pria kucel. Dan di saat ia lengah, Katie dan Sloan membawa kabur mobilnya. Ia pun langsung menelpon Boris sebelum para gadis itu melaporkan kebejatan mereka. Di tengah perjalanan, Katie dan Sloan berpapasan dengan dua gadis yang lagi mencari tumpangan. Katie yakin kalau kedua gadis itu adalah korban Boris yang berikutnya. Tidak ingin lagi ada gadis yang berakhir seperti mereka. Akhirnya Katie dan Sloan memutuskan untuk tidak jadi kabur, sebab perbuatan tidak berakhlak ini harus dihentikan. Mereka memutuskan untuk membiarkan dua gadis tersebut dan memacu mobilnya sampai ke toko material untuk membeli kapak, bola tenis, dan alat-alat keperluan balas dendam lainnya. Begitu semua peralatan terkumpul, Katie dan Sloan bertanya pada kasir di mana tempat tinggal Boris.
Dengan informasi itu, mereka pun mendatangi rumah Boris. Tiba-tiba ia dilempar bola tenis berpaku sampai wajahnya hancur. Kemudian tangannya diikat dan Boris pun langsung memohon pada kedua gadis itu agar membebaskannya dengan imbalan uang. Katie dan Sloan menerima tawaran itu, tapi bukan berarti mereka akan berhenti menyiksanya. Mereka juga menanyakan di mana pelanggan bertopeng bagong. Dan diberitahulah jika si pria itu merupakan pastor ternama di kota. Setelah uang dan informasi didapat, mereka menusuk lubang Boris dengan senjata berduri agar ia merasakan betapa perihnya ditusuk-tusuk dari belakang secara paksa. Tak jauh dari sana, Jason yang baru sampai ke kediaman Boris kaget ketika mendengar teriakan histeris berasal dari dalam rumah. Buru-buru Jason masuk ke dalam dan di sana ia melihat mayat Boris yang begitu mengenaskan. Jason kemudian mendengar raungan mesin mobil dari luar dan tampaknya Katie serta Sloan sudah pergi. Selanjutnya Jason mendatangi Andrew untuk melaporkan ada pembunuh berantai yang habis mengincar Boris. Pembunuhan ini membuat Jason cemas sehingga ia mencoba menghubungi Katie. Tapi anehnya, nada dering handphone Katie berbunyi dari arah Andrew. Menyadari penyamarannya terbongkar, Andrew pun menodongkan senjatanya. Sementara itu, Katie dan Sloan tengah memantau gereja si pastor sambil menunggu jemaahnya pulang. Lalu ketika sudah sepi, Sloan masuk ke dalam gereja dan berhadapan dengan pria membagongkan tersebut. Si pastor yang mabuk agama dengan angkuh bilang kalau Tuhan akan melindunginya dari perbuatan keji yang akan dilakukan Sloan. Dan disitulah Katie memukulnya sampai pingsan. Mereka selanjutnya mengikat si pria bagong itu ke mobil untuk menyeretnya keliling kota. Si pria bagong itu menyumpahi mereka dengan ayat-ayat suci, tetapi tidak mereka pedulikan. Mereka lalu menuangkan bensin dan membakarnya hidup-hidup sebagai bentuk trial siksa api neraka. Kembali ke kantor sheriff, kini terlihat Jason sedang ditawan oleh Andrew bersama dua gadis yang mencari tebengan kala itu. Ketika Andrew mau celup-celup, untungnya Katie dan Sloan datang menghajarnya. Mereka mengikat Andrew dan menginterogasinya, tapi dia malah teriak-teriak minta tolong sambil menawari mereka uang. Kemudian Andrew disuruh memilih salah satu tangan Katie yang terlihat menyembunyikan sesuatu. Andrew pun memilih dan rupanya tangan yang ia pilih memegang satu peluru. Sekarang giliran Sloan yang menyodorkan kedua tangannya. Andrew pun memilih salah satu tangan yang memegang 5 pentol korek api. Dengan 1 peluru dan 5 korek, artinya Andrew akan dibiarkan hidup apabila tak ada peluru yang keluar setelah pistol 5 kali ditembakkan. Katie pun memulai permainannya, namun tak ada peluru yang keluar. Kedua gadis itu secara bergantian menarik pelatuk pistol. Gaya eksekusi yang lambat membuat Andrew kena mental. Sampai-sampai ia meminta agar cepat-cepat dieksekusi. Namun mereka menjawab, jika keindahan akan datang bagi orang-orang yang sabar. Akhirnya pistol itu menembakkan peluru dan membunuhnya. Sloan dan Katie lalu melepaskan kedua gadis itu dan menyuruh mereka membebaskan Jason dan ia menanyakan nasib Andrew. Tetapi mereka memilih tutup mulut. Hingga detik ini, Jason belum mengetahui semua pembunuhan sadis di kota ini dilakukan Katie dan Sloan. Selanjutnya, Katie dan Sloan berencana mengunjungi ibunya Jed dan Lucas. Belum bisa dibilang legowo jika belum memusnahkan keluarga itu. Mereka meracuni minumannya, seperti yang si ibu lakukan kepada mereka waktu itu. Mereka lalu mengikatnya dan membawanya ke basement, di mana Jed sedang diikat dan disumpal. Katie dan Sloan lalu memaksa sang ibu menyaksikan kepala anaknya dihajar sampai muncrat-muncrat. Sang ibu yang tidak tahan memohon agar mereka berhenti menyiksa anaknya, tetapi jeritannya dihiraukan. Katie dan Sloan kemudian membawa si ibu ke hadapan Lucas, yang juga diikat ke kursi. Namun alih-alih memukul dia sampai mati, mereka melepaskan ikatan Lucas, memberinya tongkat pemukul dan memintanya untuk memukuli ibunya sendiri. Akan tetapi Lucas menolak karena tidak mau jadi anak durhaka. Alhasil Katie dan Sloan pun menembaknya. Setelah itu, kedua gadis tersebut melumuri pistol dengan sidik jari Lucas agar ia terlihat seolah-olah mati bunuh diri.
Si ibu kembali memohon dan menawarkan uang sebagai imbalan agar diampuni dari amarah mereka. Mereka berdua pura-pura luluh untuk memberi harapan pada si ibu. Padahal sebetulnya Katie sudah mempersiapkan eksekusi yang cocok untuk si ibu, yaitu memotongnya dengan cara brutal sampai-sampai berpotensi dolar kuning. Setiap potongan tubuh si ibu ini menggambarkan jiwa Kate dan Sloan yang tercincang-cincang setelah tragedi naas ini. Setelah kejadian itu, Jason mampir ke rumah Katie untuk menjemput Katie dan Sloan ke bandara. Kali ini mereka tidak perlu khawatir kekurangan uang jajan, karena semua uang yang diperoleh saat balas dendam jumlahnya sangat banyak. Ketika mereka sedang menuju ke pesawat, tampak seorang pria sedang mempromosikan pekerjaan di pertanian organik, dan ada 2 orang gadis yang tertarik. Kemungkinan pria tersebut adalah pemilik baru dari franchise pergenjotan kontainer bertema alam. Wadidaw! Film ini Otong beri rating berat bola tenis lapangan. Otong undur diri dan jangan lupa subrek.